Kelam, keluarga Lurah Suryana, janda bolong di Luang Gondang. Angin yang berembus dari arah perbukitan membuat kelopak mata Yakub kian terasa berat. Lelaki itu tampak bersandar di balai bambu yang ada di teras rumah, sementara Fitri, istrinya, terlihat sibuk dengan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga. Fitri enggan menyuruh suaminya pindah ke dalam kamar sebab dia tahu Yakub sedang menunggu kedatangan temannya yang bernama Dimas. Ngomong-ngomong, si Dimas janji mau kemari jam berapa, Kang? Tanya Fitri sambil membersihkan lemari di ruang tamu. Pertanyaan tadi membuat Yakub yang sudah setengah terlelap kembali membuka mata. Dia tahu jika pertanyaan itu tidak direspon, niscaya urusannya bisa makin panjang. Dengan terbata-bata, Yakub pun menyaut, bilang sih jam 10 sudah sampai di sini. Memangnya Akang sama Dimas pada mau kemana sih? Tanya Fitri lagi. Ada deh, yang pasti Akang sama Dimas mau cari cuan biar kita bisa lanjut makan. Diam di rumah mulu lama-lama Akang bisa stres. Udah makan PHK gara-gara corona, ditambah nggak dapat bansos pula dari kelurahan. Balas Yakub dengan nada kesal. Berbicara tentang pekerjaan selalu membuat darah Yakub jadi mendidih. Betapa tidak, profesi yang sudah belasan tahun ia lakoni harus diakhiri dengan pengurangan karyawan secara besar-besaran. Semua itu gara-gara virus laknat yang bernama COVID. Tanpa adanya pandemi, barangkali saat ini Yakub masih bertahan di konveksi tempat dulu ia bekerja. Penderitaan Yakub tidak hanya sampai di situ saja. Selama pandemi merajalela, ia dan istrinya sama sekali belum pernah merasakan bantuan sosial yang disalurkan oleh pihak kelurahan. Entah ada sentimen apa antara pihak kelurahan dengan dirinya. Perginya jangan jauh-jauh, Kang. Sekarang kan orang-orang lagi pada was-was kalau ada warga luar yang datang ke wilayahnya. Fitri, denger ya. Rezeki itu gak pandang dekat atau jauh. Kalau emang ada peluang sekalipun jaraknya cukup jauh, ya kita harus jemput. Urusan berhasil atau gagal itu mah belakangan. Namanya juga ikhtiar, jelas Yakub. Fitri tidak berkomentar apa-apa dan hanya memalingkan wajah. Dia sadar jika percakapan tadi ditimpali lagi, ujung-ujungnya pasti akan saling adu argumen. Semenjak terkena PHK, Yakub memang berubah jadi agak temperamen dan sering uring-uringan sendiri. Merasa Fitri tidak akan bertanya lagi, Yakub pun kembali memejamkan mata dari kejauhan. Yakub mendengar suara bising knalpot sebuah motor yang sangat familiar dengan kupingnya. Ya, itu pasti Dimas. Tebaknya penuh keyakinan. Benar saja, kurang dari 1 menit Dimas pun sampai di depan rumahnya. Kang, udah siap belum? Tanya Dimas sembari memain-mainkan tuas gas motornya. Masukin dulu motornya. Kita ngopi dulu bentaran. Dari tadi ditungguin gak nongol-nongol sampai aku ketiduran di balai. Balas Yakub sambil bergegas menghampiri Dimas. Kalau kita ngopi dulu, apa nanti gak kesiangan? Saut Dimas dengan perasaan cemas. Gak bakalan, udah tenang aja kamu. Dimas hanya mengangguk. Ia pun memasukkan sepeda motornya ke dalam halaman rumah Yakub. Setelah memarkirkan motor di tempat yang teduh, Dimas lalu beranjak menuju teras. Kamu tunggu di sini dulu. Saya mau ke dalam buat nyuruh si Fitri bikinin kopi, sekalian mau siapin peralatan juga, kata Yakub. Yakub pun lalu masuk ke dalam rumah. Dimas merogoh kantong bajunya untuk mengambil rokok. Dia lantas memeriksa isi bungkus rokoknya. Sisa 4 batang. Mudah-mudahan cukup sampai nanti pulang, ucap dalam hati. Hampir 5 menit berlalu, tapi baik Yakub ataupun istrinya sama sekali belum menampakkan diri. Sambil menunggu, Dimas memilih untuk bersantai sejenak di atas balai bambu. Dari seberang halaman, tampak persawahan yang membentang sedemikian luas. Nun jauh di sana, kontur lereng perbukitan masih bisa terlihat dengan jelas. Beberapa saat lagi, bagian tadi sudah pasti akan tersapu kabut tipis. Sungguh beruntung Yakub bisa membangun rumah di tempat itu. Dari pagi hingga senja, lukisan alam senantiasa memanjakan mata. Angin nakal menggoda. Rasa kantuk membuat kelopak mata Dimas terasa berat. 2 atau 3 kali pria itu menguap. Meski tadi malam tidurnya sudah cukup,
Pantas saja barusan Yakub sampai terlelap, pikir Dimas. Tiba-tiba saja telinganya mendengar suara langkah kaki dari dalam rumah. Bersama dengan itu muncullah Fitri sambil membawa 2 gelas kopi di atas baki. Aduh, atur nuhun cek, jadi ngerepotin ini, ujar Dimas. Cuma kopi doang, timpal Fitri enteng. Dimas buru-buru bangun untuk membenarkan posisi taplak meja. Setelah taplaknya rapi, barulah Fitri menurunkan baki lalu meletakkan gelas-gelas kopi tadi. Aroma kopi tubruk begitu menggoda, sampai-sampai Dimas tak kuasa menelan air liurnya sendiri. Beberapa saat kemudian, Yakub muncul sambil membawa golok dan beberapa kantong kresek. Fitri pun berlalu menuju dapur meninggalkan kedua orang tersebut. "Hajar Dim, mumpung masih panas," celetuk Yakub sembari meniup-niup air kopi di gelasnya. "Masih panas satu Kang, yang ada nanti malah melepuh bibir saya," balas Dimas tertawa. Sambil menunggu kopinya hangat, mereka pun membuka perbincangan. Tentu saja percakapan tadi akan terasa hambar jika tidak ada rokok. Ya, kini mulut keduanya tampak mengepulkan asap kretek yang pekat. Gayung bersambut, Fitri kembali datang dengan membawa toples rengginang dan sepiring singkong goreng. Setelah itu, istri Yakub bergegas pergi menuju ke dapur lagi. "Oh iya, rencananya hari ini kita mau kemana?" tanya Yakub. "Kalau saya mah rencananya hari ini mau pergi ke hutan yang ada di kaki bukit," balas Dimas. "Hutan di kaki bukit? Lawang kondang maksud kamu?" timpal Yakub penasaran. Dimas mengangguk lantaran mulutnya keburu tersumpal oleh singkong goreng buatan Fitri. Setelah melumat habis potongan singkong tadi, barulah ia berkata sesuatu. "2 hari yang lalu, saya ketemu si Ilyas di dekat perbatasan hutan. Dia bilang kalau di Lawang Kondang banyak janda bolongnya. Kebetulan harga janda bolong sekarang ini lagi melesat naik. Malah ada yang berani bayarin 400.000 untuk satu potnya." Mata Yakub terbelalak, wajahnya kini jadi sumringah seketika. Mendadak rupiah bermunculan di kepalanya. Ia benar-benar tergoda oleh nominal angka yang dituturkan Dimas barusan. "Yang bener Dim, wah, kalau kita bawa pulang 10, berarti kita bisa dapat 4 juta dong," kata Yakub. "Ya, kita bakal dapat 4 juta Kang. Ya tapi gitu, asal kita pinter cari lawannya. Kalau cuma ngandelin orang-orang sekitar gini mah, susah. Paling mentok mereka beraninya di 50 ribuan aja." Tenang kalau masalah itu mah. Saya punya banyak relasi yang tinggal di kota. Kebetulan sekarang ini mereka juga lagi pada hobi pelihara tanaman hias," timpal Yakub. "Wah, kalau begitu mah bagus atuh. Nanti Akang tanya juga mereka mau pesan tanaman apa aja, biar nanti kita yang cari, terus kita jual dia dengan harga tinggi," Dimas menyaut. "Ide bagus. Tumben kamu kepikiran sampai di situ." "Kang, kita itu harus bisa manfaatin peluang. Kalau menurut analisa saya, fenomena tanaman hias saat ini polanya sama kayak waktu ikan lohan atau batu bacan lagi pada booming. Udah pasti ini permainan oknum-oknum tertentu. Saya mah yakin 3 atau 4 bulan ke depan harganya pasti bakalan anjlok. Makanya mumpung harga tanaman hias masih tinggi, mending kita manfaatin sebaik-baiknya," terang Dimas berapi-api. "Bener juga kata kamu Dim. Oke lah kalau begitu, kita cari sebanyak-banyaknya," balas Yakub tak kalah semangat. Baru juga Yakub akan berbalik badan hendak masuk ke dalam rumah, mendadak Fitri sudah menghadangnya di depan pintu. Entah mengapa perempuan itu malah bergeming sambil bertolak pinggang di hadapan suaminya sendiri. Selang beberapa saat, Fitri menatap sinis ke arah Dimas. Dimas, kalau tujuan kamu kemarin gak baik, mending pulang sekarang juga. Gak usah kamu ngajarin yang enggak ke suami saya," hardik Fitri penuh emosi. Dimas kebingungan. Berkali-kali ia melirik ke arah Yakub, namun kawannya itu sama-sama tidak mengerti. Saking bingungnya, Dimas bahkan sampai mencoba mengingat kalau tadi ia ada salah kata. "Aduh, punten cek, memangnya saya salah apa?" tanya Dimas terbata-bata. "Halah, memangnya kamu pikir saya tuli? Ngapain? Ngapain coba kamu barusan pakai ngajakin Kang Yakub nyari janda? Kalau mau cari janda, cari aja sendiri. Kang Yakub masih punya istri," balas Fitri sambil menunjuk-nunjuk muka Dimas. "Ya Allah ya Robi," ucap Yakub seraya menepuk jidat. "Fitri, si Dimas teh mau ngajakin Akang cari janda bolong," sambungnya lagi. "Yang namanya janda udah pasti bolong kan Kang?" balas Fitri ketus.
Fitri, dengerin dulu tuh. Jangan suka nyerocos kalau Akang lagi ngomong. Kamu itu tahu nggak? Janda bolong itu apa? Fitri menggelengkan kepala dengan wajah cemberut sekali lagi. Perempuan itu melirik sinis ke arah Dimas yang masih tampak kebingungan. Sementara itu, Yakub buru-buru mengambil seluler miliknya. Beberapa saat kemudian, Yakub pun memperlihatkan laman sebuah web kepada Fitri. Nih, coba kamu lihat baik-baik. Yang namanya janda bolong itu ya ini. Akang sama Dimas lagi mau cari tanaman janda bolong buat dijual. Kamu tuh apa-apa suka sujon melulu. Oh, janda bolong teh nama tanaman, kata Fitri dengan wajah memerah. Fitri tak kuasa menahan malu terlebih. Tadi ia baru saja melabrak Dimas yang memang tidak bersalah apa-apa. Tanpa diperintah, buru-buru ia meminta maaf kepada Dimas. Beruntung Dimas bukanlah tipikal orang yang mudah tersinggung. Hampura tuh Dim, saya pikir mah kalian benar-benar mau cari janda. Fitri tersungging. Gak apa-apa cek, saya juga heran kenapa dikasih nama janda bolong. Ya tahu sendirilah, orang kita kan sukanya kasih nama yang aneh-aneh. Celetuk Dimas. Dah, mending sekarang kamu gak usah mikirin janda bolong. Urusan kamu cukup bikin sayur asem, goreng ikan asin, sama ngulek sambal. Yakub menimpali. Fitri mengangguk sekali lagi. Ia meminta maaf pada Dimas lalu beranjak ke dalam ruangan. Setelah itu, Yakub menyuruh Dimas untuk menghabiskan kopinya. Singkong goreng yang tersisa pun dimasukkannya ke dalam bungkus plastik untuk bekal selama di perjalanan. Tepat pukul 11:30, kedua lelaki tersebut akhirnya memulai pencariannya. Knalpot motor milik Dimas kembali meraung, menyusuri pematang sawah yang sempit. Dari kejauhan, barisan hutan di kaki bukit mulai tampak meski sedikit tertutup halimunan. 30 menit berlalu, matahari semakin liar mengumbar teriknya. Langit begitu cerah tanpa terhalang objek apapun juga. Meski demikian, para pejuang rupiah masih semangat mengais nafkah tanpa menghiraukan rasa lelah. Usia bukan lagi hambatan ketika hidup didedikasikan untuk bekerja. Begitu juga dengan Yakub dan Dimas yang masih berjibaku di antara debu-debu jalanan yang berterbangan. Keduanya telah memantapkan hati untuk mendapatkan apa yang dicari. Ya, sebagian besar pendapatan orang memang dibuat binasa gara-gara corona. Namun gairah untuk mencari sesuap nasi memang seharusnya tidak ikut-ikutan mati. Tidak jauh dari perbatasan hutan dan perkampungan, samar-samar mereka melihat ada motor yang melaju dari arah berlawanan. Dimas sepertinya cukup familiar dengan tampilan motor tersebut. Alhasil, ia pun menambah kecepatan motornya demi bisa mencapai si pengendara motor tadi. Ilyas, habis dari mana kamu? Tanya Dimas sambil menghentikan laju motornya. Pengendara motor yang dipanggil Ilyas itu pun menepi ke sisi jalanan. Ia segera saja turun dari motornya lalu menghampiri Dimas dan Yakub. Ada Kang Yakub, saut Ilyas sembari menyalami kedua orang itu. Kamu teh habis dari mana? Dan mau kemana? Dimas mengulangi pertanyaannya. Oh, saya habis dari Leweng Kondang, baru kelar cari tanaman buat dijual, balas Ilyas sembari memperlihatkan beberapa jenis tanaman hasil buruannya. Waduh, kamu dapat tanaman apa aja? Kini Yakub yang gantian bertanya. Ya banyak atuh Kang, tuh lihat aja, ada janda bolong, monstera, ki aksara juga ada, jawab Ilyas sambil menyodorkan kantung plastik berisi tanaman pada Yakub dan Dimas. Waduh, hebat kamu Yas, bisa dapat tanaman yang kondisinya masih bagus kayak begini. Dimas berdecak kagum. Di dalam hutan mah banyak, tinggal dicari aja mau yang mana. Yang penting mah harus sabar, soalnya yang bagus-bagus biasanya ketutupan belukar atau tanaman liar lainnya, jelas Ilyas. Ini ngomong-ngomong, kalian berdua pada mau kemana? Sambungnya lagi. Oh, kita juga mau cari tanaman di Leweng Kondang. Gara-gara kemarin kamu cerita jual janda bolong harganya 400.000, saya sama Kang Yakub jadi tertarik buat jualan itu juga. Terang Dimas. Udah jam segini, kalian baru mau ke dalam hutan, saut Ilyas sembari mengerutkan dahi. Memangnya kenapa gitu? Balas Dimas. Ya nggak kenapa-napa sih. Tapi tanaman-tanaman ini adanya benar-benar di dalam hutan, sekitar 2 kilo dari pintu gerbang hutan. Belum lagi kita harus jalan kaki ke dalam hutannya, kira-kira 40 menitan. Nggak masalah,
1 jam jalan kaki di tengah hutan juga saya ladenin. Yang penting mah dapur bisa ngebul, anak masih bisa jajan, bini juga nggak uring-uringan. Balas Yakub dengan mantap. Ya udah tuh, hati-hati kalau begitu. Saya juga mau ingetin, kalau bisa mah jangan sampai kena maghrib di leweng kondang, apalagi sampai kemalaman. Ilyas mencoba mengingatkan. Memangnya kenapa? Suka ada jagawanan yang patroli? Celetuk Dimas. Bukan, kalau itu mah nggak perlu ditakutin. Maksud saya teh, leweng kondang kan terkenal angker buat masyarakat sini. Jadi alangkah baiknya kalau sebelum petang kalian sudah pulang. Kalau itu mas saya juga tahu dari dulu. Ya udah, kami mau lanjut jalan biar nggak kesorean, ujar Dimas sambil menyalami Ilyas. Tak ingin berlama-lama, Dimas pun kembali memacu sepeda motornya menuju hutan. Sementara itu Ilyas masih mematung sambil terus memandangi kepergian kedua orang tersebut. Ilyas tahu jika Yakub dan Dimas sama-sama bekerja keras, namun tak mengapa saat ini ia merasa gelisah. Pada akhirnya Ilyas hanya bisa berharap itu hanyalah sekedar rasa khawatir saja. Singkat cerita, Yakub dan Dimas telah berhasil sampai di leweng kondang. Keadaan berubah menjadi redup lantaran cahaya mentari tak lagi mampu menjamah permukaan tanah. Itu disebabkan oleh jejeran batang-batang pohon yang angkuh menjulang. Hanya sedikit cahaya saja yang bisa menerobos dari celah-celah ranting dan dedaunan. Dimas segera mendorong sepeda motor ke balik pepohonan. Tak ada siapa-siapa yang bisa diandalkan untuk menjaga motornya itu, sebab ia memilih untuk memarkirkan kendaraan tersebut di tempat yang menurutnya cukup aman dan tersembunyi. Setelah mengambil perlengkapan yang dibutuhkan, barulah keduanya berjalan kaki memasuki bagian hutan yang lebih lengang. Sepanjang jalan yang terdengar hanyalah dengus nafas beserta derak ranting dan dedaunan kering yang terinjak. Tak hanya itu, dari rimbunnya pepohonan juga terdengar pekik lutung dan oa yang saling bersautan. Dari kejauhan, sayup-sayup telinga mereka bisa menangkap kicau burung-burung yang bertengger di dahan. Mujur sekali para hewan itu, sebab mereka sama sekali tidak terancam oleh pandemi. Inilah momen dikala manusia terkebiri, eksistensi satwa liar justru kian lestari. Kok sepi banget ya? Apa nggak ada gitu warga yang sama-sama lagi cari tanaman? Dimas iseng membuka obrolan. Ya bagus dong kalau sepi mah, kita jadi nggak punya saingan. Balas Yakub sambil tertawa. Dimas manggut-manggut sambil terus menyibak ranting yang menjorok ke jalur yang dilaluinya. Sementara itu, Yakub mulai berinisiatif mengeluarkan goloknya. Sekali tebas dan ranting tadi pun berhamburan di sisi jalan. Memang butuh usaha ekstra untuk mendapatkan kilau permata. Kalau tahu jalur rapat kayak gini mah, mending tadi saya bawa arit, babatin belukar pakai golok malah buang-buang tenaga. Yakub menggerutu. Atuh jangan dibabatin semuanya, Kang. Cukup papas ranting sama dahan yang malangin jalan aja, timpal Dimas. Yakub mengangguk sambil menghela nafas pelan-pelan. Peluh mulai bercucuran dari keningnya. Seperti yang barusan dikatakan Dimas, mungkin ada baiknya jika Yakub lebih menghemat tenaga. Perjalanan baru saja dimulai, tanaman yang dicari pun belum tampak di depan mata. Artinya, baik Yakub ataupun Dimas sama-sama harus lebih bijak mengerahkan otot-ototnya. Sementara di luar hutan, langit mulai menunjukkan tanda-tanda akan turun hujan dari balik bukit. Sekumpulan awan tebal bergulung menghalangi pijar Raja Siang. Terik tak lagi mengusik, kini berganti hawa sejuk. Hembusan angin menerbangkan daun-daun kering beserta debu ke udara. Yakub dan Dimas masih berjuang mencari helai-helai hijau bernilai jual tinggi. Mereka tidak peduli kendala apa yang akan ditemuinya di dalam hutan. Tuntutan hidup kadang membuat seseorang abai akan peringatan. Halilintar tak henti-hentinya menyambar, menggelegar, dan membuat santero cakrawala bergetar. Demikian pula dengan derasnya hujan yang enggan reda barang sejenak. Angin pun turut menambah suasana sore itu jadi makin mencekam. Beberapa kali dan cemara dan damar patah akibat dilibas angin kencang. Tak ada yang mengira jika hari itu alam akan mengamuk seperti ini.
Di dalam hutan yang mulai gelap, Yakub dan Dimas berjalan dengan amat tergesa-gesa. Jalur menurun yang licin membuat perjalanan jadi terasa sulit. Ditambah lagi, aliran air yang meluncur sedemikian deras di sepanjang jalur tentu membuat mereka jadi semakin sulit untuk melangkah. Dengan sangat hati-hati, Yakub menggapai akar-akar pohon untuk berpegangan. Sementara itu, Dimas sibuk dengan urusannya sendiri. Semuanya terlihat sangat teliti dalam memilah langkah di jalur yang tertutup oleh derasnya aliran air. Yakub menghentikan langkahnya. Begitu ia menyadari kalau Dimas telah tertinggal lumayan jauh di belakang. Dia mengusap wajahnya yang diguyur rintik hujan agar bisa melihat dengan jelas ke arah Dimas. Dari jarak sekitar 10 meter, Dimas mulai terlihat mendekat. Pemuda itu sepertinya agak kewalahan menenteng kantong plastik berisi tanaman pada kedua tangannya. "Dim, ayo atuh buruan jalannya. Sebentar lagi mau maghrib. Jangan sampai kita kena maghrib di tengah hutan," perintah Yakub. "Pelan-pelan aja, Kang. Mata saya kalau sudah sore agak buram. Tadi aja saya hampir 3 kali jatuh," balas Dimas. "Aduh, kalau nggak buru-buru kita bisa kemalaman. Bahaya kalau sudah malam kita masih ada di sini." "Atau kalau Akang mau duluan, silakan aja. Saya nanti juga bakal nyusul," timpal Dimas. Yakub menarik nafas dalam-dalam. Dari parasnya, ia terlihat jengkel dengan Dimas yang membantah ajakannya tanpa basa-basi. Yakub memalingkan wajah dan segera meninggalkan Dimas seorang diri. Dengan langkah secepat itu, tentu saja Dimas tidak akan mampu mengejar Yakub. Dimas memilih berjalan pelan, yang penting selamat sampai tujuan. Namun Dimas tidak memungkiri jika Yakub telah kesal terhadap penolakan tersebut. Langit telah gelap. Hal yang dikhawatirkan pun benar-benar terjadi. Tak ada warga setempat yang berani menjejakkan kakinya di jalanan sekitar hutan saat malam menjelang. Tapi berbeda dengan Yakub dan Dimas, kedua orang itu masih berkutat dengan udara dingin dan kegelapan di tengah hutan. Di satu lokasi, Dimas tetap fokus dengan turunan curam yang mengadang di hadapannya. Dia merasa bersyukur sebab telepon selulernya masih bisa diandalkan untuk dijadikan penerangan. Meski sudah ketinggalan zaman, setidaknya gawai itu benar-benar bisa bermanfaat di situasi segenting ini. Setelah berhasil melalui turunan terakhir, akhirnya Dimas sampai juga di tempat ia memarkir motornya. Keadaan di situ sangat sepi dan gelap. Tidak jauh dari motor yang diparkir, Yakub tampak berdiri di bawah pohon. Lelaki itu terlihat sedang bersedekap dengan sekujur tubuh yang menggigil akibat kedinginan. Dimas jadi merasa tidak enak hati. Yakub mungkin sudah lama menunggunya di situ. "Maaf, Kang. Akang udah sampai di sini dari tadi ya?" tanya Dimas seraya merogoh saku celananya untuk mengambil kunci motor. Yakub tidak menggubris pertanyaan Dimas. Ia masih berdiri sambil menatap ke arah jalanan. Dimas jadi merasa kasihan melihat Yakub yang sedang berjuang melawan udara dingin dengan pakaian yang seutuhnya telah basah. Tentu hipotermia bisa kapan saja mengintai keduanya. Dimas tidak mempermasalahkan bungkamnya Yakub. Ia lebih fokus untuk menghidupkan sepeda motornya. Selang beberapa saat, motor pun berhasil dinyalakan. Keadaan di sekitar hutan seketika jadi terang benderang oleh cahaya lampu motor. Kesenyapan mendadak musnah oleh suara knalpot yang meraung-raung. 5 menit sudah mesin dipanaskan. Segera saja Dimas naik ke atas motornya. "Ayo Kang, naik," ucap Dimas. Yakub mulai berjalan menghampiri Dimas. Lalu dengan sangat hati-hati ia menaiki motor itu seperti biasa. Dimas meminta agar Yakub berpegangan kuat pada baunya. Yakub menuruti ucapan kawannya. Ia pun lalu berpegangan pada pundak Dimas. Setelah memastikan semua baik-baik saja, Dimas segera tancap gas. Motor tersebut akhirnya melaju di antara kegelapan. Deru knalpot memecah keheningan, menyisakan gema yang mengusik ketentraman hutan. Tapi dari dalam hutan, mendadak ada sesuatu yang menyeruak. Dari balik rimbunnya semak terdengar pula suara langkah kaki terburu-buru disertai dengan nafas yang terengah-engah. Tepat di sisi jalan, sosok itu pun menghentikan langkahnya sambil berusaha meneriaki Dimas. Dimas, tungguin atuh Dim, jangan tinggalin saya." Percuma, Dimas mustahil bisa mendengar suara Yakub yang mati-matian meneriakinya. Selain jarak yang sudah cukup jauh, bisingnya knalpot motor membuat ia sulit untuk bisa mendengar suara apapun.
"Hoi Dimas, saya jangan ditinggalin atuh Dim." Sekali lagi Yakub berteriak dengan suara yang mulai serak. "Kehet si Adim." Yakub tertunduk lesu. Yakub terkulai lemas di atas aspal jalanan yang dipenuhi lubang. Entah apa yang harus ia lakukan saat ini tanpa kendaraan. Tentu Yakub harus berjalan kaki sejauh 2 kilometer agar bisa keluar dari hutan. Masalahnya dia sudah kehabisan tenaga dan benar-benar sudah menggigil kedinginan. Tak pernah terbayangkan sebelumnya jika Yakub akan terdampar seorang diri di lubang kondang pada malam hari. Dia berharap akan ada pengendara motor yang melintas lalu bersedia mengangkutnya. Motor Dimas terus melaju dengan perlahan. Bukan maksud hati ingin bersantai, tapi kondisi jalanan yang rusak telah menghambat laju motornya. Andai jalanan tidak berlubang, mungkin sedari tadi Dimas sudah menggeber sepeda motornya. Lagi pula, orang waras mana yang ingin berlama-lama berada di tengah hutan? Di tengah perjalanan, mendadak indera penciumannya menangkap bau tak sedap seperti bau anyir bercampur bau busuk. Berkali-kali hidung Dimas dibuat kembang kepis oleh bau tersebut. Pikirannya jadi kacau, terlebih saat itu dirinya masih berada di jalur yang dihimpit rimbunnya pepohonan. Agar tidak berpikir macam-macam, Dimas akhirnya berinisiatif untuk mengajak ngobrol Yakub. "Jangan ketiduran Kang, temenin saya ngobrol sampai kita keluar dari hutan." Tidak ada jawaban dari Yakub. Dimas berpikir barangkali Yakub masih dongkol gara-gara tadi terlalu lama menunggunya. Dimas tidak tersinggung. Ya, dia sudah hafal betul watak Yakub yang bila sedang ngambek bisa diam sampai seharian. Dimas hanya tersenyum geli. Meski demikian, toh akhirnya ia memulai perbincangan juga demi mencairkan suasana. "Nanti sesampainya di rumah Kang Yakub, janda bolongnya kita bagi 2. Lumayan itu Kang, itu bisa buat 20 pot. Kalau Akang mau, Akang boleh ambil kok tanaman keladinya. Saya mah cukup janda bolong aja sama monsteranya aja." Sambungnya lagi. Suasana tetap hening. Tanpa ada balasan dari lawan bicaranya, hanya terdengar drum mesin motor beserta knalpot yang bising. Dimas heran, apakah Yakub sekesal itu dengan dirinya sampai enggan untuk menyaut? Belum habis rasa herannya, mendadak bau tak sedap tadi kembali menyergap lubang hidungnya. Bahkan kali ini baunya terasa lebih menyengat sehingga mengganggu konsentrasi Dimas. "Bau busuk dari mana ini ya? Kang Yakub nyium bau busuk apa enggak sih?" tanya Dimas. Lagi tak terdengar jawaban dari orang yang diboncengnya. Dimas menelan ludah. Rasa panik dan takut mulai bercampur aduk. Di sisi lain, muncul perasaan janggal pada orang yang saat ini sedang diboncengnya. Bagaimana tidak? Sedari tadi ia mengobrol obrolan namun tidak ada respon dari lawan bicaranya. "Kang, ini baunya nyengat banget loh. Masa ya Akang nggak nyium sih? Saya aja sampai mual ini," celetuk Dimas lagi. Dan seperti sebelumnya, tidak ada balasan. Jangankan sepatah kata, sekedar deman saja tidak. Dimas mulai dongkol. Alhasil ia menumpahkan kekesalannya dengan menggerutu. "Ngambeknya mah jangan kelamaan atuh Kang, malu sama umur." Dimas membuang ludah ke samping kiri lantaran bau busuk yang tercium sudah kelewat parah. Gini, bukan hanya perutnya saja yang merasa mual, melainkan kepalanya juga jadi pening. Mendadak sepasang tangan yang berpegangan pada baunya semakin kuat mencekam. Bahkan Dimas sampai meringis ngilu lantaran kuku-kuku orang yang ia boncengi terasa menghujam kulit baunya. Dimas jadi serba salah. Leher dan pundaknya pun meliuk-liuk agar yang diboncengnya itu tidak terlalu kuat mencengkram. Tapi sayang, bahasa tubuh tadi tidak berdampak apa-apa. Entah karena tidak bisa dimengerti atau memang ada alasan lain. "Kang, pegangannya jangan keras-keras atuh. Ini nanti pundak saya bisa lecet," tegur Dimas. Sepertinya kekesalan Dimas tadi membuahkan hasil. Cengkraman di pundaknya pun mengendur. Sekarang ia merasa lebih baik dari sebelumnya. Tapi ada satu hal yang kini justru mengganggu pikirannya. Sepengetahuannya, Yakub tidak pernah membiarkan kukunya panjang. Sebagai seorang muslim yang taat, Yakub benar-benar anti memanjangkan kuku. Jika demikian, mengapa barusan ia merasa seperti ada kuku-kuku yang menekan dengan keras di bahu? Beberapa titik cahaya tampak dari kejauhan, yaitu adalah tiang penerangan yang terpancang di sisi jalan.
hanya ada beberapa buah saja. Itu pun jaraknya berjauhan dan tampak buram akibat tersabut kabut. Tapi setidaknya seberkas cahaya tadi bisa membuat Dimas jadi sedikit lega begitu sepeda motornya akan melewati tiang penerangan jalan tersebut. Dimas nekat melirik ke arah bahu kanannya. Dimas terperanjat sebab sebuah tangan kehitaman penuh luka terlihat sedang berpegangan pada pundaknya. Rasa panik mulai menyerang. Sekali hingga dua kali Dimas menelan ludah demi mengurangi rasa gugup. Kali ini ia mencoba melirik ke arah bahu kirinya. Tidak ada yang berbeda. Tangan kehitaman dengan jemari jenjang serta berkuku panjang, masih kuku bertengger di atas pundaknya. Sekitar 50 meter di depan, tiang penerangan lainnya akan menyambut dengan pijar keputihan. Tak ingin menyanyiakan kesempatan, Dimas kembali mengintip sosok yang sedang diboncengnya melalui kaca spion. Detak jantungnya bagai terhenti mendadak. Dimas baru menyadari jika yang ada di belakangnya bukanlah Yakub, melainkan sesosok tubuh tanpa kepala. Rasa takut sontak menguasai jagat kesadarannya. Dimas kehilangan konsentrasi hingga motornya sempat oleng ke sebelah kiri dan nyaris menghantam tiang penerangan jalan. Beruntung dengan cekatan ia bisa kembali ke jalur yang seharusnya. Jemari berkuku runcing itu kembali meremas bau Dimas. Nyalinya runtuh manakala ia menyadari jika bau busuk yang sebelumnya tercium ternyata berasal dari sosok yang tengah diboncengnya tersebut. Dimas ingin berteriak meminta tolong, tapi siapa juga yang akan mendengarkan teriakannya di saat malam leweng kondang mustahil dilalui pengendara. Puncak keputus asa pun datang ketika mesin motornya mendadak mati tepat di spot yang tak terjamah penerangan jalan. Motor akhirnya terhenti, tapi makhluk tanpa kepala tersebut masih hinggap di belakang Dimas. Dimas benar-benar ketakutan. Di jalur yang di kiri dan kanannya diapit hutan, motornya malah mogok. Namun tak ada alasan untuk berdiam diri bersama sosok yang jelas-jelas bukanlah manusia. Dengan keberanian yang tersisa, Dimas pun bergegas meloncat dari atas jok motor. Sayang, belum juga ia melaksanakan niatnya itu, tiba-tiba saja cengkraman makhluk tak berkepala tadi menahannya. Jemari berkuku tajam itu kembali menekan bau Dimas seolah ingin agar pemuda tersebut tidak pergi. Dimas tak ingin pasrah begitu saja. Sambil menjerit histeris, ia pun menepis tangan makhluk tadi lalu buru-buru melarikan diri di tengah kegelapan. Dimas terus berusaha menjauh dari sosok makhluk tak berkepala yang masih mencelok di atas motornya. Kini ia sudah tidak memperdulikan lagi motor, tanaman hias juga gawainya. Sekitar 30 meter di depannya terdapat tiang penerangan jalan. Dimas sadar saat ini penerangan bukanlah sesuatu yang berarti. Tanpa kendaraan dia akan terus terjebak di leweng kondang seorang diri. Tapi yang terpenting adalah makhluk tanpa kepala itu tidak membutuhkannya. Tepat di bawah tiang penerangan jalan, Dimas menghentikan langkah. Nafasnya terdengar turun naik tak karuan. Peluhnya berceceran di permukaan aspal yang basah. Iring-iringan kabut yang muncul dari dalam hutan membuat pendaran cahaya menjadi suram. Alhasil Dimas hanya mampu melihat sampai jarak 3 meter saja. Dia pun duduk lalu menyandarkan tubuhnya pada tiang penerangan jalan. "Kang Yakub, akang kok tega sih ninggalin saya sendirian?" ucap Dimas sambil menyembunyikan wajah di antara kedua lutut. Tentu saja tidak akan ada orang yang mendengar atau menanggapi ucapannya, apalagi Yakub. Entah bagaimana nasib orang itu saat ini. Lucunya Dimas malah menyalahkan Yakub seolah-olah Yakublah yang meninggalkannya. Tiba-tiba saja Dimas mendengar suara lonceng dan langkah kaki kuda di sekitaran situ. Dimas tersentak dan mengangkat wajahnya yang tampak sudah tak bergairah. Dia cukup heran dari mana sumber suara tersebut berasal. Samar-samar matanya bisa menangkap sebuah bayangan dari balik pekatan dinding kabut. Dimas terus mengamati bayangan tadi sampai akhirnya benar-benar membentuk satu wujud yang bisa tertangkap oleh indera penglihatan. "Oh, kok ada delman?" gumamnya kebingungan. Ya, tidak salah apa yang barusan dia ucapkan. Suara derap langkah tadi memang berasal dari delman yang ditarik oleh sebuah kuda berwarna hitam.
Tidak sampai di situ, Dimas kembali dibuat melongo sekaligus ketakutan. Bagaimana tidak, delman tersebut berjalan tanpa seorang kusir yang tampak. Justru dua penumpang yang sedang duduk bersebelahan. Dan alasan Dimas jadi ketakutan adalah kedua penumpang tadi sama-sama tidak memiliki kepala. Tubuh Dimas membeku, bagai terkesima oleh pemandangan mengerikan yang ada di depannya. Delman itu terus berlalu dengan sangat perlahan, baik kuda ataupun para penumpang tanpa kepala tersebut seolah tidak menghiraukan keberadaan Dimas. Sebelum kesadarannya hilang, Dimas masih sempat memperhatikan busana yang dikenakan kedua penumpang astral itu. Pakaian dua penumpang tadi tampak bersimbah darah. Beberapa saat kemudian, dunia benar-benar gelap seutuhnya. Pagi harinya, seisi kampung dibuat heboh oleh penemuan motor milik Dimas yang teronggok di tepi jalan. Kendaraan tadi ditemukan oleh 4 orang yang akan mencari tanaman hias di dalam hutan. Fitri yang semalaman gelisah lantaran Yakub tak kunjung pulang pun turut panik oleh tersiarnya kabar tersebut. Motornya memang ada, masalahnya Yakub dan Dimas saat ini masih belum jelas keberadaannya. Berdasarkan kesaksian Ilyas, akhirnya beberapa warga berinisiatif melakukan pencarian di sekitar hutan. Rombongan itu berjalan lebih dalam lagi. Dari titik tempat motor Dimas ditemukan, baru juga mereka menempuh jarak yang tidak begitu jauh. Tiba-tiba saja Ilyas berteriak, lihat-lihat, itu Yakub sama Dimas." Orang-orang yang turut serta dalam pencarian sama-sama melirik ke titik yang ditunjuk Ilyas. Benar saja, dari kejauhan memang tampak Yakub sedang jalan beriringan dengan Dimas. Keduanya terlihat kuyuh dan tak bergairah. Para warga segera memanggil, juga melambaikan tangan. Meskipun Dimas dan Yakub melihatnya, namun kedua orang itu tidak menunjukkan gestur yang bahagia. Ilyas buru-buru mengajak yang lain untuk segera berlari menghampiri. "Kang Yakub, Kang Dimas, kalian semalaman habis dari mana?" tanya Ilyas. "Ceritanya nanti aja. Sekarang kalian ada yang bawa makanan atau air tidak? Saya sama Dimas dari kemarin sore belum makan apa-apa," saut Yakub dengan nada lemah. "Ya Allah," ucap Ilyas dengan wajah prihatin. "Kami mah gak ada yang bawa makanan, Kang. Sebaiknya ayo kita segera keluar dari sini. Nanti Akang sama Dimas isi perutnya di warung Cemidah aja ya. Kebetulan istri Akang sedang ada di sana sama Pak RT dan juga warga yang lainnya," lanjutnya lagi. Dimas dan Yakub hanya mengangguk saja. Sepertinya mereka sudah kehabisan tenaga untuk berkata-kata. Segera saja Ilyas memapa tubuh Dimas yang lemas dan menggigil kedinginan. Ya, semalaman kedua orang itu bertahan di leweng kondang dengan pakaian yang basah seutuhnya. "Saya masih kuat jalan. Kalian bantu Dimas aja ya," kata Yakub ketika akan dipapa oleh salah seorang warga. Yakub dan Dimas akhirnya berhasil ditemukan dalam keadaan selamat walau kondisinya cukup memprihatinkan. Kini rombongan tersebut sama-sama berjalan kaki untuk keluar dari lawang kondang yang rimbun oleh pepohonan. Pak RT mulai mendekati Yakub dan Dimas yang kondisinya sudah jauh lebih baik. Segelas teh hangat dan sebungkus nasi uduk telah menyelamatkan mereka dari rasa lapar. Fitri pun terlihat sedikit lebih lega lantaran suaminya sudah berhasil ditemukan tanpa ada cacat ataupun luka. Kini banyak warga yang jadi penasaran kenapa Yakub dan Dimas sampai lupa pulang. Dengan ramah, Pak RT pun meminta Yakub untuk menceritakan tentang apa yang dialaminya. "Jadi, kemarin itu kami terlalu asik mencari tanaman. Kami berdua tidak sadar kalau sudah terlalu jauh masuk ke dalam lawang kondang," Yakub menuturkan. "Tiba-tiba saja hujan deras. Buru-buru saya sama Dimas mencari tempat untuk berteduh. Kebetulan di dalam hutan ada gubuk yang sudah ditinggalkan. Berteduhlah kami di gubuk tersebut. Namun sampai menjelang maghrib hujan tak kunjung reda. Mau gak mau saya sama Dimas harus basah-basahan supaya tidak kemalaman di dalam hutan. Tapi sayang, kami keburu kena maghrib sebelum sampai di tempat Dimas memarkirkan motornya," sambungnya lagi. Yakub menghentikan kalimatnya. Dia lantas melirik ke arah Dimas, memberikan gestur agar temannya itu turut bersuara. Dimas bisa memahami bahasa tubuh tersebut. Dia lantas menimpali cerita Yakub tadi. "Lalu
Kang Yakub minta saya supaya jalan lebih cepat, tapi masalahnya kalau udah senja, mata saya jadi kurang awas. Apalagi saat itu terhalang kabut sama hujan. Ya akhirnya saya mempersilahkan Kang Yakub untuk jalan duluan. Dan sejak saat itu kami berpisah, ungkap Dimas. Nah, ketika saya sampai di tempat parkir motor, langit sudah benar-benar gelap. Di sana saya lihat Kang Yakub sedang berdiri sendirian. Buru-buru saya nyalain motor, lalu nyuruh Kang Yakub naik. Tapi di tengah jalan, saya baru sadar kalau yang saya bonceng itu ternyata bukan Kang Yakub. Itu adalah sosok berkulit hitam legam, baunya sangat busuk, dan juga tanpa kepala. Mesin motor saya mendadak mati. Saya pun kabur menuju tempat yang lebih terang. Dimas menghentikan kalimatnya. Lalu ketika saya berlindung di bawah tiang penerangan, tiba-tiba saya ngeliat ada delman yang lewat dari balik kabut. Kudanya warnanya hitam, tapi dua penumpang yang duduk di belakangnya juga sama-sama tidak memiliki kepala. Setelah itu saya tidak ingat apa-apa lagi. Sampai tadi pagi Kang Yakub datang terus bangunin saya. Dimas menutup kisahnya. Pak RT dan para warga tampak menyimak penuturan tadi dengan wajah serius. Kini Yakub kembali mengisahkan pengalamannya selepas ditinggalkan Dimas di tengah hutan. Saya juga bingung, kenapa si Dimas bisa sampai di tempat parkir motor lebih cepat? Agak aneh juga itu. Nah, terus tahu-tahu saya dengar ada suara knalpot motor. Saya lari secepat mungkin ke arah suara tersebut. Tapi sayang si Dimas udah keburu pergi. Ya akhirnya saya nekat jalan kaki sendirian. Sudah berjam-jam lamanya saya jalan kaki, tapi saya ngerasa seperti sedang berputar-putar di situ-situ saja. Saya ngerasa ada yang janggal. Nah, beberapa titik yang sudah dilalui, mendadak saya lewatin lagi. Saya jadi frustasi, gak ngerti harus ngapain lagi. Sampai akhirnya saya dengar suara derap kaki kuda. Rupanya itu adalah penampakan delman, sama seperti yang Dimas lihat. Begitu melihat dua penumpang delman tanpa kepala, nyali saya jadi semakin ciut. Saya akhirnya memutuskan untuk berdiam diri di pinggir jalan. Yakub mengakhiri ceritanya sambil menghela nafas panjang. Beberapa warga tampak saling berbisik. Mereka sepertinya masih penasaran dengan penampakan yang disaksikan oleh Yakub dan juga Dimas. Wajar bila kebanyakan dari mereka dihinggapi rasa penasaran. Hanya segelintir warga saja yang tahu tentang kisah kelam kampung tersebut pada masa lalu. Pak RT, selaku pihak yang dituakan pun angkat bicara perihal dua sosok penumpang delman tanpa kepala. Dua penumpang tanpa kepala itu barangkali penampakan Lurah Suryana bersama istrinya, ucap Pak RT. Itu siapa ya? Lurah siapa ya Pak? Tanya Ilyas. Lurah Suryana, tegas Pak RT. Beliau dulunya adalah sahabat dari kakek saya dan menjabat sebagai lurah di sini. Pada awal tahun 50-an, keadaan di sini sedang kacau gara-gara ulah gerombolan yang gemar membuat onar. Mereka mengincar orang-orang yang memiliki pengaruh seperti bupati, camat, lurah, ajengan, hingga para tenaga pengajar untuk dipaksa menerima ideologinya. Mereka yang takut dan manut akan selamat hidupnya. Tapi buat yang menolak, jangan harap mereka bisa tidur nyenyak meski untuk satu malam saja. Kebetulan, Lurah Suryana dan kakek saya adalah pihak yang menolak keras keinginan gerombolan tersebut. Alhasil, teror terus-menerus dilakukan sepanjang malam. Hingga di satu waktu, gerombolan itu mulai berani bertindak lebih sadis. Pihak yang membangkang akan disatroni rumahnya, lalu digiring ke dalam hutan. Tidak hanya itu, mereka juga tidak sungkan-sungkan untuk menyembelih korban di depan keluarganya sendiri. Waktu itu, kampung ini benar-benar tidak aman. Mayat yang bergelimpangan tanpa kepala sudah jadi pemandangan sehari-hari. Hari nahas pun tiba. Lurah Suryana diberitahu oleh orang terdekat agar segera menyelamatkan diri ke kota sebab gerombolan sedang mencarinya. Dia pun bergegas pergi dari sini bersama istrinya dengan menggunakan dokar. Tapi sayang, di Leweng Kondang, perjalanan mereka harus berhenti. Beberapa anggota gerombolan menyergap kereta kuda yang ditumpangi Lurah Suryana. Kohar, sang kusir itu diseret ke tengah jalan, lalu ditebas batang lehernya. Nasib tragis juga menyambut Lurah Suryana bersama istrinya. Kepala mereka keburu kepisah dari lehernya sebelum sempat melarikan diri. Setelah gerombolan itu berhasil ditumpas oleh aparat, keadaan jadi kembali aman. Tetapi desas-desus penampakan Lurah Suryana dan istrinya justru mencuat di kalangan warga. Mereka yang sehari-harinya beraktivitas di sekitaran Leweng Kondang
beberapa kali sempat melihat kehadiran sosok-sosok tanpa kepala. Warga yang ketakutan pada akhirnya enggan bersinggungan dengan hutan. Menjelang gelap, umumnya mereka akan memilih cari jalur lain daripada harus lewat Leweng Kundang. Sejak itulah masyarakat mulai beranggapan jika hutan tersebut angker. Jelas Pak RT. Dan sialnya, sekarang kejadian itu justru dialami sendiri sama saya juga Dimas. Sahut Yakub. Tidak apa-apa, mereka itu hanya sebatas menampakkan diri saja. Hitung-hitung jadi pengingat buat generasi muda kalau dulunya pernah ada tragedi di kampung halaman kita ini. Pak RT tersenyum seraya menepuk-nepuk bau Yakub. Ya sudah, kalau begitu saya mau lanjut pergi ke ladang. Kalian berdua sebaiknya pulang saja ya, ujar lelaki parubaya itu sebelum meninggalkan warung cemida. Pak RT kembali menoleh ke arah Yakub dan Dimas. Mungkin ada sesuatu yang hendak ia utarakan kepada dua lelaki tadi. Oh iya, ada yang mau saya sampaikan. Kalau memang nanti masih ingin mencari tanaman di Leweng Kondang, pastikan sebelum asar kalian sudah keluar dari hutan. Dimas dan Yakub kompak mengangguk. Tak ada yang perlu dipertanyakan lagi toh. Kejadian tadi malam akan terus membekas di dalam kehidupannya. Selepas kepergian Pak RT, beberapa warga yang berkerumun pun turut membubarkan diri. Tak lama kemudian, Yakub mengajak Fitri pulang. Sementara Dimas, dia masih bertahan di warung untuk sekedar beristirahat. Di sebelah selatan, rimbunnya pepohonan di Leweng Kondang tampak terpapar pancar kemasan sang surya. Tak tampak kesan menakutkan yang ada. Justru kedamaian berbalut hijau lestari. Leweng Kondang mampu menutupi kisah kelam yang terjadi puluhan tahun silam. Meski puluhan jasad yang tersungkur telah terkubur, namun jiwa mereka masih tertahan di antara selimut kabut. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Aldi. Asli nih kisah keren banget nih. Salah satu favorit saya kisah dengan genre horor seperti ini ya teman-teman ya. Karena menurut saya mencekam banget nih dan dapat banget, dark banget menurut saya. Bagaimana seorang Yakub dan Dimas ya. Ini benar-benar aneh teman-teman. Jadi dalam perjalanan pulang dari hutan ya. Jadi leweng itu dalam bahasa Sunda ya teman-teman. Kalau dalam bahasa Indonesia itu hutan. Jadi hutan kondang. Itu padahal Yakub udah jalan duluan tuh. Yakub sudah jalan duluan, Dimas di belakang. Dan ketika Dimas sampai di tempat yang memarkirkan motor, di situ ada Yakub. Ya berarti bener dong, dibawa. Tapi ternyata Yakub menyusul dari belakang. Yakub yang asli nih. Ternyata Yakub yang ada di motor itu bukan Yakub yang asli. Yakub merasa ditinggal. Dan di sini memang di belakang ada orang udah nyengkem. Jadi kalau disuruh milih mau jadi Yakub apa mau jadi Dimas nih? Kalau Yakub di hutan sendirian. Kalau Dimas udah naik motor mau keluar hutan tapi sama setan di belakangnya tanpa kepala lagi. Dan ternyata di sini bagaimana itu dia melihat Andong kan, Delman, Dokar, Andong, Delman, Dokar sama lah teman-teman ya. Itu dengan dua penumpang, tidak ada kusir dan tanpa kepala. Serem pakai banget itu. Jadi bener-bener parah sih Dimas. Menurut saya sih teror yang paling menyeramkan Dimas. Udah boncengin orang, ngelihat Delman sendiri lewat. Dan di situ ternyata semua itu ada kisah kelam di balik itu semua teman-teman ya. Ternyata di situ adalah Lurah Suryana. Jadi memang untuk orang-orang Jawa Barat khususnya di zaman pemberontakan itu menyebutnya gerombolan. Jadi saya jadi inget nih sama nenek saya kan dari Jawa Barat juga. Dia selalu bilang kata gerombolan tuh. Jadi gerombolan ya. Dia tidak menyebutkan partainya kah, tidak menyebutkan fahamnya, hanya bilang gerombolan. Dan di sini memang orang-orang desa terutama takut banget tuh sama gerombolan itu. Dan itu bagaimana Lurah Suryana akhirnya dihabisi, istrinya juga dihabisi. Kusir yang membawa delmannya yang ingin kabur juga dihabisi juga. Dan inilah yang membuat dia sering menampakkan diri. Tapi menurut pengakuan PRT, menurut keterangan dari PRT bahwasanya penampakan dia tidak bermaksud lain, hanya mungkin untuk biar para generasi penerusnya terus mengingat. Luar biasa. Tapi saya juga tertarik nih di awal kisah ya kan bagaimana janda bolong ya. Jadi tanaman hias memang di saat pandemi itu sedang naik-naiknya tuh setelah lewat musim batu kan dulunya batu.
musim janda bolong. Tapi memang walau relatif singkat ya kalau kalau tanaman hias termasuk janda bolong ini. Dan bagaimana di sini Fitri, istri dari Bang Yakub, udah kesel tuh gara-gara si Dimas ngajakin suaminya nyari janda bolong. Yang namanya janda juga bolong ya, mau ya bukannya ini ya, semuanya juga bolong kan, kalau nggak bolong kan nggak bisa. Jadi aduh, ini Fitri ini harus ini lagi nih. Mungkin karena faktor ekonomi yang melilit, jadi otaknya cepet sensitif tuh. Untung aja dijelasin, janda bolong itu adalah jenis tanaman yang sedang in pada masa itu. Aduh, keren banget. Saya suka banget, dapat semua kalau menurut saya. Jadi dari komedinya di unsurnya udah awalnya sudah dapat, horornya serem banget, keren Bang Aldi. One of the best dari salah satu cerita Bang Aldi yang pernah kirim ke saya. Dan ditunggu lagi, makasih Bang Aldi, kisah-kisah selanjutnya ditunggu lagi. Semoga kisah baru saya juga bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Dan buat yang belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, bebas ya. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.